Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan tipikal yang sering dipertanyakan oleh umat Tuhan, juga kita yang hadir saat ini. Mungkin kita pernah menanyakan pertanyaan seperti yang akan saya bacakan ini. Yang pertama Bapak Ibu adalah, mengapa Tuhan mengizinkan orang benar itu sengsara? Bukankah hanya orang berdosa yang sengsara? Kalau kita membaca Alkitab, konsep kita pasti terbangun bahwa orang benar itu pasti diberkati. Amin. Dan orang berdosa itu pasti dikutuki. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan bahwa orang yang paling benar, yang takut Tuhan, saleh, menjauhi kejahatan, itu diizinkan Tuhan untuk mengalami kesengsaraan. Benar? Lalu kemudian bisa saja atau mungkin saja pernah kita bertanya atau terlontar dari pikiran kita, mulut kita, mengapa Tuhan tidak adil ya? Kok Ayub orang baik tapi dia menderita sengsara penderitaan. Dalam satu hari peti mati itu berjejer 10 peti mati di rumahnya. Itu perkabungan mungkin paling besar sepanjang sejarah. Karena 10 anak itu mati dalam satu hari. Karyawan mati. Harta kekayaan habis dalam satu hari. Kalau kita membaca kisah Ayub, nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, apakah penderitaan, proses juga bagian dari berkat Tuhan? Karena seringkali orang Kristen memahami kalau berkat itu berkaitan dengan hal-hal yang baik. Bapak Ibu perhatikan. Bukankah seringkali yang terjadi dalam perilaku hidup Kristen adalah ketika orang Kristen itu bahagia, naik jabatan, naik pangkat, ulang tahun, atau hal-hal yang baik dalam hidupnya, lalu dia bikin ucapan syukur. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dirahmati oleh Kristus Yesus Juru Selamat kita menemukan bahwa ketika ada orang kecelakaan, keluarganya kecelakaan, meninggal, dipecat dari pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kerugian yang kita alami, lantas kita membuat ucapan syukur. Adakah pernah seperti itu? Mungkin saja ada pernah ya, tapi jarang kita ketahui Bapak Ibu lihat. Ini pertanyaan yang kedua. Apakah penderitaan proses juga bagian dari berkat Tuhan? Pertanyaan yang ketiga yang sering juga mungkin kita bertanya, dan ini mewakili orang Kristen pada umumnya. Tuhan itu kan kasih, panjang sabar, murah hati. Kok ada penderitaan? Ada sakit penyakit, ada kematian. Kalau Tuhan itu kasih, why all the sufferings must facing by the humankind? Mengapa penderitaan itu harus dihadapi oleh setiap orang, Bapak Ibu? Pertanyaan yang keempat, kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi? If God love me, mengapa Tuhan sepertinya seolah-olah membiarkan semua yang terjadi? Saya rajin tuh ibadah, memberikan persembahan, saya hidup baik, saya nggak pernah gibah orang, dan lain sebagainya. Tetapi mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Ada sebuah lagu yang bagus dari Ari Lasso, mungkin dapat menolong kita Bapak Ibu. Semua yang terjadi di dalam hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi. Seperti itu kan sering. Jadi semua yang terjadi, pertanyaan 1, 2, sampai 3 adalah sebuah pertanyaan yang kita ajukan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Pertanyaan ini seringkali terpikirkan ketika kita melihat sesuatu yang buruk terjadi kepada orang benar. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan orang benar meninggal, mengalami kecelakaan? Mengapa Tuhan mengizinkan orang benar kebanjiran dan lain sebagainya? Apakah Alkitab dapat menjawab pertanyaan ini? Bapak Ibu, tentu saja Alkitab bisa menjawab semua ini melalui ayat yang kita baca ini. Semua pertanyaan tadi dijawab, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.